一阵三才斩鬼阵，你我穿，你我中。我这，嘿，驾，神。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Lin Yun yang berhasil menerobos ke ranah seni bela diri tingkat 10. Bahkan dirinya juga bisa membantai monster harimau api dengan sangat mudah. Kemudian terlihat juga Xiao Hong, yaitu kuda naga darah yang sedang diserang oleh para orang tak dikenal, yang rupanya pemimpin mereka bernama Tuan Muda Liu. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Tuan Muda Liu yang menyerang kuda naga darah hingga tersungkur. Bahkan dirinya menyuruh anjing bulldog spiritual untuk membantai kuda naga darah itu. Tapi untung saja saat itu Lin Yun datang dan menghajar anjing bulldog spiritual tersebut. Dan setelah itu Xiao Hong pun segera mengeluarkan buah air yang ternyata dirinya pergi untuk mencari obat mujarab, yang dimana obat itu untuk menyembuhkan luka Lin Yun. Lin Yun pun sangat marah karena mereka telah menyakiti kuda naga darah. Tapi Tuan Muda Liu berkata jika Lin Yun jangan terlalu sombong, karena dirinya lah yang telah melukai anjing bulldog miliknya. Dan saat seorang anak buah mengancam Lin Yun untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Liu, tiba-tiba saja ia mendapatkan pukulan langsung dari Lin Yun. Tak terima akan hal itu, Tuan Muda pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang Lin Yun. Tapi Lin Yun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. 灭术！Setelah menghajar mereka, Lin Yun pun berkata jika sepertinya Tuan Muda tak memiliki kekuatan lagi. Mendengar hal itu, ia pun sangat marah dan ia segera menyerang Lin Yun menggunakan jurus tombak es miliknya. Dan benar saja saat itu tangan Lin Yun dibuat beku akibat teknik tersebut. Lin Yun pun menyadari jika Tuan Muda Liu menggunakan artefak mendalam kelas menengah yang merupakan tombak awan dingin. Lin Yun juga mengingat tentang perkataan Hong Lao jika senjata mendalam tingkat menengah mengandung kekuatan langit dan bumi, sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. 但还不够，这么多吗？可还来得及！中品玄气蕴含天地之力，这么看来确实。 笑闪！Tapi pada akhirnya Lin Yun berhasil mengalahkan Tuan Muda Liu itu menggunakan tinju harimau miliknya. Dan saat itu Lin Yun mengambil tombak awan dingin tersebut sebagai balasan karena Tuan Muda telah menyakiti kuda naga darah. Setelah itu Lin Yun dan Xiao Hong pun segera pergi dari sana. Mengetahui hal itu, Tuan Muda merasa panik karena bagaimana caranya ia menjelaskan kepada sang ayah jika tombak awan dingin itu telah diambil oleh Lin Yun. Anak buahnya pun memberitahu jika hutan
lautan di sana sangat luas dan tak mungkin mereka bisa mengejar kuda naga darah. Mendengar hal itu, Tuan Muda Liu pun semakin khawatir dengan ayahnya karena tombak awan dingin itu khusus disiapkan untuk hari ini. Kemudian Xin berpindah ke patria keluarga Liu yang bernama Liu Teng. Saat itu ia sedang bicara dengan saudaranya tentang sesuatu yang waktunya akan segera tiba. Setelah itu terlihat Tuan Muda Liu yang melapor kepada ayahnya jika tombak awan dingin telah hilang. Mengetahui hal itu, sang ayah pun sangat marah hingga dirinya langsung menampar Tuan Muda tersebut. 这山林密布，各位赔罪，怎么跟爹交代？江，可是我爹，可恶！刚才大哥，来如此，被我不小心让人抢去了。废物东。 Kemudian Tuan Muda pun bersujud kepada sang ayah untuk meminta maaf. Ayahnya berkata jika akan sulit untuk mematahkan api pelindung Hanba tanpa tombak awan dingin. Di saat sang ayah sedang memarahi Tuan Muda, tiba-tiba saja adiknya yang merupakan seorang penatua bernama Liu Tian berkata, jika sepertinya kultivator Hanba ini baru berumur 100 tahun dan dengan kekuatan mereka bertiga harusnya sudah cukup untuk mengalahkannya. 拔出师在即，我错了。开汉拔的护身烈焰。别生气了，没了海云枪，也一点出息都没有。制服住他了。汉拔修为不过100年，只好如此了。我们3人的先天威压。 Xin berpindah ke Lin Yun yang sedang mengawasi mereka. Saat itu Lin Yun merasa jika tombak awan dingin sebelumnya digunakan untuk menekan Hanba. Tumbuhan Hanba sendiri sebenarnya adalah nasturtium yang tercatat di dalam sebuah kitab dan semua fokus pada pemahaman setengah hidupnya tentang Han Jin Lian. Dan ternyata tumbuhan itu adalah suplemen terbaik untuk Reiki atribut api. Dan saat itu tiba-tiba saja semua orang terkejut karena kemunculan monster Hanba. Saat itu patria keluarga Liu pun menyuruh anak buahnya untuk segera menyerang monster Hanba menggunakan panah Eye Frostbolt yang merupakan artefak mendalam inferior. Tapi saat itu monster Hanba bisa menghindarinya. Dan saat monster Hanba sedang kabur, rupanya ia terkena serangan dari salah satu anak panah. Dan di saat mereka semua sedang menyerang monster Hanba, Lin Yun pun segera terbang menggunakan pedang kuno miliknya. Dan saat itu juga terlihat patria keluarga Liu yang turun tangan untuk membunuh monster Hanba. Meskipun mereka semua telah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja monster Hanba sangat sulit untuk ditaklukkan. Bahkan mereka semua justru malah terkena serangan balik dari monster Hanba tersebut. Namun saat itu tiba-tiba saja Lin Yun datang sambil terbang di atas mereka. Melihat hal itu, Tuan Muda Liu pun mengatakan jika orang itulah yang telah mengambil tombak awan dingin miliknya. Dan saat itu juga Lin Yun pun berhasil membantai monster Hanba tersebut. 借过，借过！给我！ 是那个瘦小子！ 混账！ Melihat Lin Yun yang berhasil mendapatkan tumbuhan Hanba, mereka semua pun sangat kesal. Bahkan mereka menyuruh Lin Yun untuk segera menyerahkan tumbuhan Hanba. Tapi saat itu Lin Yun segera pergi menggunakan pedang terbang miliknya. Karena Lin Yun telah melarikan diri, patria keluarga Liu pun menyuruh anak buahnya untuk segera menyerang Lin Yun. Hingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Tapi setelah itu Lin Yun segera memanggil Xiao Hong untuk pergi dari sana. Melihat Lin Yun yang terus melarikan diri, sang patriark pun sangat marah hingga ia melemparkan serangannya sampai membuat Lin Yun terluka cukup parah.剑翔，来得正好。我留下。先听。
Saat Lin Yun hampir terjatuh, untung saja Xiao Hang segera membantunya untuk melarikan diri dari mereka semua. 说不见侠和虚龙吗？竟是必死无疑。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Lin Yun yang mengamuk karena ia harus bangkit kembali untuk membalaskan dendam Hong Lao dan juga Lao Dong. Dan karena hal itu jugalah dirinya saat ini tak boleh mati. Dan saat itu Lin Yun juga berhasil menerobos ke ranah seni bela diri yang lebih tinggi lagi. Kemudian terlihat patriark dan penatua keluarga Liu yang sedang bersiap untuk membantai Lin Yun. Hingga saat itu juga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Setelah itu terlihat Lin Yun yang sedang menaiki perahu rakit untuk menyeberang sungai. Kemudian terlihat kaki seseorang yang sedang mengawasi Lin Yun dari atas tebing. Yang mungkin saja itu adalah perempuan kemarin yang bernama Yue. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.